Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyindir bakal calon kepala daerah yang hanya ingin mendompleng nama melalui partainya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan semua calon kepala daerah termasuk bakal calon kepala daerah yang diusung agar tidak setengah hati untuk ikut dengan partainya di Pilkada serentak 2024. Megawati mengaku ingin memastikan agar para pihak yang maju lewat PDIP tak hanya mendompleng. Dinamika politik ini ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Sehari jelang pendaftaran Pilkada serentak, PDI Perjuangan belum mengumumkan nama Cagup-Cawagup DKI Jakarta. Santer beredar PDIP akan mengusung Anies Baswedan, Rano Karno. Untuk membahas peluang PDI Perjuangan mengusung Anies, kita bahas bersama politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat petang Mas Seno, Mas Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia, Mas Seno. Selamat sore Mbak. Mas Agung, selamat sore. Ya. Mas Seno, Pak Anies udah bertemu dengan Bu Mega pagi tadi. Hasilnya seperti apa? Ya, pertemuannya kan terjadi tidak dengan Ibu Ketua Umum, tapi tadi ada foto yang beredar disampaikan sudah viral bahwa Pak Anies bertemu dengan Pak Rano Karno. Tapi kan beberapa hari yang lalu juga sudah ada pertemuan secara formal yang terjadi di DPD PDI Perjuangan Jakarta maksud saya. Artinya apa? Artinya secara proses sebagai partai yang mengedepankan kelembagaan partai, proses komunikasi politik itu kami lakukan. Tidak hanya kepada Pak Anies secara eksklusif, tetapi di berbagai daerah, kalau ada tokoh eksternal partai yang masuk ke dalam radar, tentu harus melakukan komunikasi politik secara formal kepada kami. Dan tentunya sebagai partai yang berasas kaderisasi, kita punya dalam tanda kutip syarat-syarat tertentu. Tidaknya syarat-syarat yang itu berlaku secara umum, yaitu taat pada konstitusi, taat pada ideologi, taat kepada platform perjuangan partai, yang seharusnya semua partai pelopor melakukan itu. Sehingga tentu saja proses komunikasi itu membicarakan hal-hal semacam itu. Persoalan apakah keputusan rekomendasi diserahkan kepada Pak Anies atau bukan, itu ranah DPP partai. Oke. Tapi Pak Anies sudah bertemu dengan Bu Mega tadi pagi ya? Untuk mengkonfirmasi ya? Pertemuannya dengan Pak Rano yang viral. Oke. Nah, kalau tadi Pak Anies sudah berbaju kemeja merah, apakah memang tadi tidak jadi diumumkan atau memang belum terjadwal untuk DKI Jakarta hari ini? Belum terjadwal, karena kan masih ada setidaknya 11 daerah. Itu yang belum kami umumkan. Sudah ada 534 daerah dari 545 yang kami umumkan, dan kami bersyukur karena sekitar hampir 50% calon yang kami umumkan itu adalah dari seluruh calon yang akan bersaing itu kader PDI Perjuangan. Jadi masih tinggal 11, termasuk Jakarta, kemudian Jawa Timur, kemudian ada lagi Jawa Barat, termasuk kota seperti Solo juga belum. Mas Seno, kalau tadi Anies bertemu dengan Mas Rano gitu ya, tapi akan terjadwal tidak untuk bertemu dengan Bu Mega? Kalau nanti keputusan DPP partai adalah mengusung tokoh siapapun, apalagi Jakarta sebagai center of political gravity, pasti akan ada penjadwalan untuk bertemu dengan Ibu Ketua Umum. Tetapi nanti menunggu nama yang muncul yang final terlebih dahulu. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda membacanya, tadi sudah diumumkan beberapa
nama bakal calon kepala daerah untuk beberapa daerah yang diusung PDI Perjuangan. Apa yang membuat PDI Perjuangan hingga saat ini belum mengumumkan nama untuk Jakarta? Iya, pertama ada persoalan teknis ya. Kalau tadi Mas Seno bilang ini belum waktunya, tapi juga ada persoalan politis di mana memang tidak mudah bagi seorang Anies yang punya cerita di masa lalu untuk langsung bisa dideklarasikan oleh PDIP. Mesti di internal ada tarik-menarik ya, ada dinamika yang cukup kencang mungkin ya, sehingga memang ada penundaan untuk mengumumkan Anies bersama Rano Karno hari ini seperti itu. Jadi ini yang akan kita lihat drama ini ke depan. Apakah memang nama Anies akan tetap diusung? Karena saya juga sudah mendengar arahan ada nama Mas Pramono dan Rano Karno yang mengemuka beberapa menit yang lalu. Jadi kita akan lihat apakah memang klausul yang diberikan oleh PDIP kepada Mas Anies ya, yang saya lihat ujungnya sepertinya perlu di KTA-kan PDIP Mas Seno ya. Nah, itu sebagai syarat karena tadi Ibu Airin berapa kali disinggung untuk masuk ke PDIP secara kafah ya, secara paripurna ya, ber-KTA seperti itu pakai baju merah hitam. iya. Mas ada arahan demikian juga seperti itu Mbak Cindy. Gimana tuh Mas Seno? KTA menjadi syarat utamakah untuk diusung oleh PDI Perjuangan? Karena tadi juga disinggung harus memakai baju merah hitam. Ini adalah bahasa kiasan. Dan di satu sisi Bu Mega juga sempat menyebut bahwa jangan hanya mendompleng. Ya, Mas Seno. kalau kita itu partai yang berasas mau sama mau, harus didasarkan atas sama-sama ingin, kesadaran dari diri masing-masing. Jadi kalau itu sifatnya adalah kawin paksa politik, ya sebaiknya tidak. Bu Mega kan clear. Tapi kalau itu memang dari kesadaran ingin berjuang bersama PDI Perjuangan, ingin melakukan internalisasi nilai, mengikuti proses kaderisasi sebagai kader yang ber-KTA, tentu kita akan sangat gembira. Tetapi kalau itu dipaksakan sebagai satu keharusan, kita tidak mengharapkan ada paksaan bagi orang per orang tertentu. Apalagi di Jakarta, bukannya kenapa, tetapi kita melihat bahwa banyak sebenarnya nama-nama kader PDI Perjuangan yang memang berproses di PDI Perjuangan yang juga selalu muncul di survei. Jadi prosesnya kami berjalan, kami terbuka kepada semua orang, tetapi tentu harus berdasarkan kesadaran dan keinginan masing-masing. Tidak mungkin hanya dari paksaan demi paksaan, karena bahaya kader organik saja kami memproses, ada yang bisa balelo dan tidak nurut, itu ceritanya macam-macam, banyak gitu ya. Apalagi kalau ini karena lain dari kawin paksa, akan lebih berbahaya untuk masa depan. Ya. Jadi Mas Seno, kami terus matangkan. Mas Seno, tapi pertimbangan paling mendasar dari PDI Perjuangan, khususnya untuk Pilkada Jakarta, itu apa sih? Lebih ke yang penting memenangkan daerah Jakarta, atau ideologinya yang diperkuat? Kalau di PDI Perjuangan, saya rasa kita punya portofolio politik memegang teguh prinsip tentang Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran yang pasti akan menang. Dan itu bukan hanya persoalan how to win the election, tetapi juga persoalan bagaimana konsisten pada prinsip dan nilai-nilai yang kita selama ini punya komitmen untuk memegang teguh itu. Termasuk juga komitmen untuk how to govern yang baik. Memimpin Jakarta tentu butuh kemampuan yang multiple, kemampuan komunikasi yang baik dengan semua pihak, kemampuan melakukan kerja-kerja teknis birokratis. Itu yang tentu menjadi variabel komitmen dan kebinekaan, komitmen terhadap substansi nilai demokrasi, itu yang menjadi pertimbangan kami. Jadi bukan sekedar menang kalah. Karena kalau bicara menang kalah saja, saya rasa keputusannya tidak akan sulit untuk PDI Perjuangan mendukung nama-nama. Kami melakukan proses yang panjang, fit and proper yang berjenjang, karena memang bukan hanya persoalan menang kalah yang kami bahas. Itu, Mbak. Oke, kalau Mas Agung melihatnya gimana? PDIP ini lebih mementingkan ya kita harus menang di Pilkada serentak 2024 ini, atau saat ini pertimbangannya adalah bagaimana membawa PDIP untuk memastikan ideologi dari PDIP tetap terjaga? Iya, saya kira ada dua hal yang perlu kita garis bawahi di sini yang menjadi realitas politik kita sekarang. Pertama, memang ketika nama Anies mengemuka di Jakarta bersama PDIP, ada common sense yang terbentuk. Common sense itu apa? Perasaan senasib, penanggungan, dalam tanda petik sependeritaan karena dipojokkan oleh hegemonik Kim Plus. Nah, saya kira dari sana kemudian nama Anies akhirnya mengkerucut dan bisa ketemu dengan Mas Rano ya, dengan fotonya yang viral tadi. Nah, common sense ini kemudian terbentuk yang akhirnya menuju common enemy.
siapa common enemy-nya dalam konteks ini itu adalah Kim Plus. Nah, bila dirujuk dari itu semua, saya kira nama Anies ini potensial diusung. Kenapa? Karena memang secara kuantitatif baik di survei elektabilitas maupun approval ratingnya cukup baik. Nah, berbanding dengan kader-kader PDIP yang selama ini kita lihat cukup juga kompetitif, namun belum bisa melampaui elektabilitas Mas Anies seperti itu. Ya. Nah, yang kedua yang harus kita garis bawahi adalah PDIP ini kan partai kader, ya, partai yang benar-benar punya sistem meritokrasi yang sangat ketat, sangat jelas sehingga approval rating elektabilitas saja tidak cukup. Nah, apalagi Mas Anies punya cerita yang saya kira identik dengan isu-isu identitas yang kemarin belum tuntas. Nah, itu yang menjadi pertimbangan berat. Namun harus diakui common enemy ini lebih besar ketimbang segala rupa teknis tadi. Yang itu saya kira perlu PDIP pertimbangkan karena nama-nama kader PDIP tadi tidak memperluas ceruk pemilih ataupun ceruk secara elektoral. Ya, kalau di kalau di cross tabulasi data, Mas Anies itu punya basis yang sangat oke di misalkan Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Sementara PDIP, misalkan kita ambil Pak Ahok, itu bagus di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Nah, kalau ini berpadu padan, ini akan melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lain. Nah, bila tidak, ini bahaya. Karena lawannya, RK Suswono itu bisa yang menggunakan isu-isu politik identitas, basis-basis yang memang bisa direngkuh ketika masa kampanye berlangsung dengan sangat maksimal. Artinya peluang kemenangan yang sudah di depan mata bersama Anies bisa tereduksi. Nah, saya kira di luar itu semua PDIP punya ya cara pengambilan keputusan paling objektif agar apa? Agar kemenangan terjaga, kemudian posisi strategis mereka di mata Kim Plus juga setara, bahkan bisa lebih baik kalau mereka menang di banyak pilkada. Yang ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana PDIP juga bisa mengkader. Karena ini bisa juga branding PDIP. Karena ceruk pemilih Aniesnya sedikit banyak akan memberikan efek elektoral ke PDIP bahwa PDIP ini terbuka untuk siapa saja, ya termasuk pemilih-pemilih yang selama ini identik dengan pemilih Islam perkotaan seperti itu. Oke, Mas Eno, senasib dan common sense, benar tidak seperti itu? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.